Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali keunikan. Berbagai potensi Indonesia ini dapat menarik perhatian negara lain. Bahkan mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki budaya dengan ciri khasnya masing-masing. Mulai dari pakaian adat, tarian, makanan, dan masih banyak lagi. Saat ini masalah identitas nasional menjadi permasalahan serius yang terjadi di Indonesia. Semua ini terjadi karena semakin banyak masyarakat Indonesia yang terlalu fokus dan sibuk melihat kebudayaan luar. Di tengah era modernisasi seperti sekarang, penampilan merupakan salah satu hal yang penting dalam mencerminkan jati diri. Di Indonesia sendiri, gaya berbagai masyarakat sekarang menganut model kebarat-baratan. Hal itu bertolak belakang dengan budaya Indonesia yang berasal dari timur. Bahkan pada zaman sekarang, masyarakat Indonesia sudah banyak yang jarang menggunakan pakaian batik. Hal ini dapat membuat lunturnya budaya mencintai produk dalam negeri, mengingat batik merupakan salah satu identitas nasional Indonesia. Hai teman-teman, hari ini kita lagi di Kampung Jetis. Perkenalkan, aku Alhila. Ini ada Nurung Mafazal. Ini ada Sabrina Aulia. dan ini Halo, nama aku Madafa. Saya Satria Pranata. ya. Hari ini kami akan melakukan wawancara di Kampung Jetis bersama Bapak Reynaldi. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kami dari mahasiswa UPR Veteran Jawa Timur, Prodi Manajemen, ingin mewawancari Bapak dengan Bapak siapa? Rinaldi. Ya, asalnya dari mana, Pak? Dari sini, asli sini. Sidoarjo. Nah, ini mau mewawancarai seputar usaha Bapak membatik ya. Ya. Nah, hambatan apa saja yang Bapak ya alami selama dari 2008 sampai sekarang dalam menjalani usaha Hambatan. ya, atau tantangan mungkin ada kendala-kendala Ya. dari segi produksi dalam mendistribusikan. Nah, ini sih. Karena Sidoarjo, Surabaya, Gresik ini kan kita kan di lingkup industri besar. Nah, Perpamatan tradisional itu industri besar. Nah, sedangkan kita tradisional. Regenerasinya sih. Sementara ini pembatik kita itu yang udah tua-tua. Nah, anak-anaknya ini mending lari ke pabrik daripada batik. Itu sih ya, tantangan yang harus satu ini sih lewati. Jadi terus ke edukasi ke teman-teman sekolah SMA kuliah itu juga saya edukasi terus. Oh, ini harus dijaga. Ya minimal kalau nggak mau nyanting ya minimal kenal lah minimal. Berarti terkait memberi edukasi ke sekolah-sekolah seperti SMA yang Iya. disebutkan tadi, Pak. Apakah pernah Bapak membuka kelas untuk cara membatik? Iya sering. Jadi mulai dari anak TK ya. TK aja. Jadi TK sampai SMA. Yang kuliah sih cenderung ke ini sih. Cenderung ke pembukuannya rata-rata. Manajemennya. Kalau TK itu kebanyakan orang Mojokerto. Jadi naik wisata kan niat gurunya itu kan naik kereta ngenalin edukasi kan. Kereta turun Sidoarjo lah, ngapain yang gitu. Nah akhirnya di collab sama kita ini untuk batik itu tadi ya. Batiknya cuma sederhana sih, nyelup kayak gitu minimal kan ada daripada renang nggak kan mending edukasi ke sini. Kebetulan juga depan stasiun ya, deket. Diturun langsung batik, setelah batik keretanya jam berapa langsung pulang lagi ke Mojokerto. Kalian nambah wawasan buat anak-anak sekarang, SDM sekarang supaya diajak juga kenal batik. Ya. Jadi teman-teman, kali ini kita akan menginterview seorang mahasiswa, beberapa mahasiswa sih lebih tepatnya, tentang seleranya terhadap batik dan fashion luar di Indonesia. Oke, Mas, boleh minta waktunya sebentar? Boleh, sorry. Kalau Mas suruh milih antara ini sama ini, milih fashion yang mana? Nah, ini kalau dipakai atau kalau suka dilihat? Kalau dilihat, Kalau dilihat tunggu sebentar.
sebentar ya. Iya. Mungkin ini aja. Oh ini. Kan aku punya foto ya mas, foto 2 outfit. Kira-kira sampean milih yang mana mas? Foto 1 atau foto 2? Saya lebih memilih foto yang nomor 1 mas. Saya mau ini ya mencari tentang batik sebentar. Sebenarnya kalau misal saya pilihkan outfit mas, antara milih yang ini atau yang ini. Oh, dari aku sendiri sih lebih suka batik yang elegan ini. Yang batik ini ya. Oh. Antara pilih yang ini atau yang ini, milih yang mana? Yang kedua, Oh yang batik ya. Kenapa mbak? anggun aja gitu. Anggun. Pilihkan antara outfit yang ini Iya. atau yang ini. Pilihkan untuk Pilihkan untuk bisa untuk sebagai dipakai atau mungkin bisa untuk sebagai kayak fashion gitu aja. kalau anak-anak sekarang pastinya ya kalau nongkrong pasti sukanya yang casual kayak gini. Tapi kalau mungkin untuk acara atau apa bisa pakai batik. Untuk memilihkan antara outfit yang atas atau yang bawah ini untuk dipakai di diri sendiri. Kalau untuk saya sendiri, namanya saya sudah usia mas ya, tapi senang tentu batik mas. Terkait beberapa tahun ini kan ada juga isu kalau batik ini sempat diklaim oleh beberapa negara. Ya. Menurut Bu Lydia Kalau bagaimana? ibu apakah perlu menyebutkan negara-negara mana saja yang pernah mengklaim? Boleh satu dulu. Ya, ada beberapa mulai Malaysia, Singapura. Tapi setelah ada kegiatan, ada perwakilan pengakuan dari UNESCO pada tanggal 2 Oktober sehingga itu dijadikan sebagai batik peringatan batik nasional di Indonesia. Berarti memang sudah hak ciptanya kita ya. Jadi batik itu milik orang Indonesia. Saya ya kalau masalah klaim dan sebagainya, saya rasa kalau di Indonesia itu setiap daerah itu punya yang namanya khasnya sendiri. Ada yang khasnya batik Megamendung, ada yang pakai parang, kaum dan sebagainya. Banyak sekali ragamnya kalau di Indonesia tentang batik. Tapi untuk kayak mengklaim dan sebagainya, itu kemungkinan juga ada orang luar negeri mungkin yang beli waktu ke Indonesia. Nah kemudian orangnya di-recreate ya, jadi desain baju yang ada kemiripannya juga, tapi diberikan brand mereka seperti itu. Ya sebenarnya cukup ya mengancam juga sih kalau memang batik itu motifnya tidak diklaim secara resmi. Mungkin di hak cipta seperti itu kan lebih aman sama tiap daerah. Jadi mengklaim batik bahwasanya daerah ini tuh punya hak cipta atas ini. Nanti kalau seandainya diklaim sama luar negeri, kita bisa menuntut ya, atau lebih tepatnya bisa masuk ke jalur hukum ya kan. Nah, Kataku sih eman banget sih, soalnya identik batik ini udah dari kebudayaan Indonesia sendiri, dari turun menurun sih. Di negara-negara lain nggak ada kayak batik-batik di Indonesia seperti ini. Jadi disayangkan gitu ya. Sayang banget sih. Kan Mas kan masyarakat Indonesia nih, pasti punya beberapa baju batik dong. Berapa jumlah pakaian batik yang dipunya? Kalau boleh tahu ya? Kalau ingat aja. 2. Oh, 2. Untuk batik ya mas, kan tema aku batik. Kira-kira mas itu punya berapa batik gitu di rumah? Saya punya 5 batik mas. Yang 4 itu seragam sekolah, yang 1 itu batik sendiri. Batik yang dipunya Mbak sendiri di rumah ada jumlahnya ada berapa? Ada sekitar 4-5 gitu. Kapan terakhir kali menggunakan batik? Sudah lupa ya. Kapan terakhir kali menggunakan baju batik? Terakhir kali menggunakan baju batik itu saat kemarin waktu ada ujian lab, karena emang dress code-nya menggunakan baju batik. Halo teman-teman, jadi kali ini kita lagi ada di Ramayana. Nah, di sini kita lagi nyari-nyari apakah ada yang penjual baju batik. Ternyata banyak. Oke, nanti ikutin terus ya petualangan kita hari ini.
di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan survei untuk mengetahui seberapa tahu masyarakat tentang batik di tengah era globalisasi seperti sekarang. Menurut survei, sebanyak 70% dari responden memilih minat terhadap batik, sedangkan 25,4% memilih sangat minat dan 4,6%-nya memilih kurang minat terhadap batik. Dari survei ini juga dapat dilihat bahwa masyarakat kurang minat terhadap batik karena modelnya yang terlalu formal dan kurang kekinian. Selain itu juga sebanyak 54,6% responden hanya mengetahui motif batik kurang dari 3 motif. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan batik oleh masyarakat Indonesia masih kurang dan kurang mengenal dengan baik batik-batik yang ada di Indonesia. Yang membuat ciri khas batik sendiri adalah motif-motifnya yang unik. Jika banyak masyarakat Indonesia hanya tahu permukaannya tentang batik, maka batik memiliki kemungkinan dapat luntur karena tidak ada yang mau mempelajari. Diketahui sebanyak 41,9% responden tidak pernah belajar bagaimana caranya membatik. Hal itu didukung dari hasil wawancara yang telah kami lakukan bersama Bapak Rinaldi bahwa produsen batik dari kalangan muda semakin sedikit karena banyak dari mereka yang lebih memilih untuk bekerja di kantoran maupun pabrik. Dari minimnya produsen batik oleh kalangan muda ini, sehingga pada umumnya produsen batik berasal dari kalangan-kalangan tua. Karena itu, metode yang digunakan dalam manajemennya masih tergolong tradisional dan kurang mengikuti perkembangan zaman. Struktur dan manajemen industri yang ada pun belum banyak mengembangkan kapasitas SDM dan kerjasama antar industri. Masih sangat terbatas, apalagi bagi pengusaha batik masih merasa kurangnya dukungan bantuan modal bagi usaha mereka. Untuk meningkatkan daya saing usaha nasional agar tidak semakin merosot, Indonesia harus mengantisipasi kelemahan kompetensi usaha tanah air agar dapat lebih ditingkatkan baik kompetensi perusahaan maupun kompetensi sumber daya manusianya. Beberapa kelemahan kompetensi yang mengemuka seperti banyaknya perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan untuk berinovasi. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi yang menyentuh pada perusahaan tradisional sebagai kekuatan lokal belum sepenuhnya dapat diikuti dengan kemampuan dan keterampilan tenaga kerjanya. Hanya usaha yang memiliki daya saing yang tinggi yang akan mampu bertahan dan berkembang menghadapi persaingan global. Batik juga dapat melakukan modernisasi seperti tidak hanya ditampilkan dalam berupa pakaian saja, tetapi bisa ditampilkan dalam bentuk cat motif di dinding atau motif dalam benda-benda lain seperti makanan tradisional atau motif dalam gelas mug. Dengan adanya inovasi dan corak yang modern serta warna-warna yang cerah dapat membuat para remaja lebih untuk menyukai batik. Solusi yang dapat kita lakukan sebagai generasi milenial ataupun generasi muda untuk mengatasi masalah minimnya melestarikan budaya batik Indonesia ini dengan cara memperkenalkan budaya batik Indonesia ke kancah luar negeri. Seperti fashion show yang ada di luar negeri, kita memakai baju batik sebagai identitas negara Indonesia. Dengan begitu, batik akan dikenal luas oleh masyarakat dunia internasional dan serta meminimalisir adanya risiko pengklaiman budaya batik ini oleh negara lain.